Iya, betul. Iya, alhamdulillah itu Bunda kemarin kan temanku 7 orang nggak lulus, baru tidak ada Mm-mm. yang bergerak pasif semua. Jadi Jadi iya, ndak ada Bunda, ndak ada yang mau tanyakan, bilang ada gitu sekolah Kak. Itu hari yang waktu saya ke dinas baru itu Bunda terbuka bilang ternyata ternyata dinas. Iya, dinas ndak itu urus. Weh, bayangkan Mam Dede yang lulus P3K. iya Bunda kalau tidak kalau bukan saya itu kemarin berkat kita rekomendasikan ke dinas, tidak ada Mika pengurus Ki. Pasif Astaga. semua. Iya, itu Sekolah. Jadi ternyata sekolah yang ditempati lulus 7 orang ini sama Ustazah Ika itu sekolah yang sudah tidak aktif. Bayangkan itu baru dinas tidak urus. iya. Pas mau dikirim berkas baru diketahui bahwa ternyata sekolah yang ditempati lulus itu 7 orang ini termasuk Ustazah Ika itu sudah tidak menerima murid. Bagaimana caranya mau mengajar? Jengkelku Gimana Bunda. caranya? Memangnya Diknas tidak punya data? Kan dia mesti Itulah, Makanya. Mam. Saya stresku karena mau resign, Mam. Mau resign Nurul Fikri baru ndak jelas deh. Untung ada Mam Naila kasih tahu Kak di dinas begini, jadi ku urus cepat. Nabila yang di dinas, Mam bilang pindah bisa dipindah ini. Untungnya Mm-mm. itu hari ketahuan Ki bilang bisa pindah, kalau ndak ai dianggap hangus mi kapang. Iya, Tapi tidak bisa betul-betul. dong kalau dianggap hangus ya. Itu kan sebetulnya tanggung jawab Diknas. Iya. Iya, cuma kan tidak ada Bukan yang kita usut yang Ki Mam. ini. Tapi Nggak bisa itu seenaknya langsung dari 7 orang itu tiba-tiba tidak dianggap ada. hangus Dari 7 orang begitu. yang lulus itu tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang usut Ki Masih. Mam. Tidak ada yang usut Ki Bun. Jadi eh, di kemudian hari tuh kalau dinas mau hapus Ki kan tidak Iya. Iya, tidak bisa. Iya. betul, betul. Untungnya itu hari pergi ku usut. Bunda, sandena Iya. ndak deh. Astaga. Hancur mas saya mau marisen. Anu kan Bunda dinas itu pakai data lama. Bahaya Iya. kalau BKD. sekalinya Ah, riset disetujui baru Iya baru ndak pasti deh. Dinas anu kan Bunda BKD pakai data lama yang tahun lalu sementara itu sekolah di tahun ini sudah dihapus tutup. nih. Iya. Iya stresku saya berarti kemarin. koordinasi BKD dengan Diknas tidak jalan. Iya. Iya, Mm-mm. itu Mina bilang orang dinas. Kami Kenapa bisa rekomendasi. datanya dia tidak pegang? Iya, itu nak bilang orang dinas. Kami rekomendasikan ke BKD karena BKD ini ndak tahu. Nah, bilang Mm-mm. begitu. Mm-mm. Iya, Makanya begitulah hancurnya. Saya cuma tidak mau bicara begitulah hancurnya. Ya, apa stresku saya, merepoti. stresku saya Bunda pas tahu itu begituan. Bilang, deh, kenapa ini? Saya tuh pagi-pagi langsung siapa saya bisa hubungi ini? Iya, Alumni Temasek. bodoh. Saya langsung urus dulu ini gurunya anakku. Urus dulu karena dia mau pindah. Dia lulus P3K baru ndak jelas sekolahnya. Urus dulu. Baru Untung baru baik, baru baiknya itu Pak Yas, Bunda dia langsung anak bawa mau ketemu langsung sama Pak Dinas. Siapa? Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita bisa kembali bersama-sama untuk kumpul lagi meskipun secara daring. Tetapi saya pribadi selalu berharap bahwa selalu ada hal baik atau hal positif yang kita tebarkan di dalam komunitas, apapun itu termasuk persoalan-persoalan yang sekiranya bagi orang lain mungkin ini tidak penting ya. Saya melihat bagi orang lain mungkin ini tidak penting, tetapi saya melihat bahwa hal-hal kecil itu bisa memperkuat komunitas, tataran komunitas kita dan bisa memperkuat eh, sharing best practice atau success story ke cerita kesuksesan gitu sehingga saya selalu berpikir bahwa hal-hal kecil itu selalu pantas untuk kita bicarakan bersama. Kesuksesan sekecil apapun itu selalu pantas untuk kita bagikan. Nah, kemudian saya berpikir bahwa karena kita punya link Zoom yang sudah mandiri, kenapa tidak kita kemudian bertemu untuk bersilaturahmi bersama-sama berbicara tentang pencapaian di Ramadan kemarin? Karena kalau dari sisi saya pribadi,
ya saya berhasil menulis kembali di blog saya yang sudah lama vakum. Dan tulisan-tulisan itu saya share kepada teman-teman, saya share kepada bukan hanya kepada SSDI, juga kepada teman-teman yang lainnya gitu. Dulu saya betul-betul mengisi blog ya, selain kerja di kantor saya juga ngisi blog, tetapi ada beberapa tahun saya vakum karena saya lupa membayar domainnya ternyata, dan saya aktif kembali untuk mengisi blog itu gitu. Nah, salah satu penghasilan sebenarnya kan juga dari blog kalau kita sudah dapat AdSense-nya gitu. Meskipun tidak banyak, tetapi kalau pembacanya sudah mencapai seratusan setiap hari, itu bisa menjadi penghasilan juga bagi kita yang bisa kerja di dua tempat gitu, kerja di kantor, kerja di rumah juga gitu ya, sambil mengasuh anak-anak sindrom Down itu kan sebuah struggle tersendiri. Jadi saya buka sekaligus, saya pikir saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsipil karena saya telah membagikan mungkin ke beberapa moms yang lainnya work plan kita untuk tahun 2023 itu, dan ada tiga yang akan menyusul termasuk dengan Ibu Ananda Zafira yang pagi ini juga hadir bersama kita. Selain selain webinar dengan Ibu Fatima Aziz, Wakil Ketua Soina tentang Hari Pendidikan, karena beliau memang seorang dosen tapi juga berkecimpung di dunia disabilitas. Kemudian yang akan menyusul juga adalah kegiatan webinar nasional yang menghadirkan Dr. Rumaisa Hasan sekaligus dengan peringatan Hari Anak Nasional gitu. Nah, Dr. Rumaisa Hasan itu saya sudah nyambung dengan beliau dan beliau sudah bersedia. Konsep note-nya sudah saya serahkan ke sekretarisnya dan mungkin insya Allah akan saya tindak lanjuti. Selain itu juga menyambung kegiatan webinar nasional dengan Dr. Rumaisa itu, kita rencana kemarin ada kegiatan outbound ya, Mamia outbound. Outbound itu mungkin insya Allah masih ada dua tempat yang kita sudah survei, yaitu Sekolah Alam Insan Kamil dengan Pinus ya, Pinus di Malino, yang mungkin saja akan kita create kegiatannya bagaimana supaya ini menjadi gathering, tetapi bukan hanya menjadi gathering family-nya SSDI, tapi juga anak-anak tetap belajar. Seperti waktu kita meng-create kegiatan Denasa, anak-anak belajar membuat onde-onde, kemudian menangkap belalang, begitu. Nah, ini akan coba kita create dengan hal yang lain yang lebih menarik. Saya sementara mencari teman-teman yang bisa mendukung acara tersebut, dan saya berpikir mungkin BPJS Tenaga Kerja bisa kita guide di situ selain Rumah Sakit Ananda ya, karena kita sudah kenal baik melalui Dokter Alfian kemarin. Bun, Bapak Ibu, tidak ada bapaknya ya, Mams dan bunda-bunda sekalian, termasuk Ibu Ananda, mari kita buka acara kegiatan bincang seru kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mungkin meminta untuk kita lebih khusyuk dan lancarnya kegiatan ini. Mungkin kita bisa menundukkan kepala sebentar saja untuk sama-sama berdoa supaya komunitas kita tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana baiknya sebuah komunitas berjalan. Karena memang saya tahu komunitas kita agak ini ya, maksudnya agak berlari kencang di 1 tahun terakhir ini. Begitu banyak kegiatan. Saya mencatat 2022 itu kegiatan kita itu lebih dari 10 gitu, dan ternyata kalau dirasiokan setiap bulan kita punya kegiatan gitu meskipun sederhana. Tapi dari situ saya pikir pondasinya akan menjadi kuat. Jadi kepada mam sekalian saya minta untuk 1 menit, mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya panjang mungkin karena saya sudah membuka tadi dengan sedikit informasi bahwa SSDI akan melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan work plan, sesuai dengan rencana kerja kita pada tahun 2023.
dan itu membutuhkan semangat atau membutuhkan tenaga dari mam sekalian untuk kita bersama-sama gitu. Nah, hari ini saya mencoba mengkreasikan atau memodifikasi kegiatan yang sederhana dan mudah-mudahan bermanfaat bagi mam sekalian karena kita akan mendengarkan kisah sukses ya ibu-ibu atau bunda-bunda mam sekalian bagaimana perjuangannya di Ramadan kemarin. Saya tahu itu berat, struggle-nya minta ampun di tengah halangan kerjaan, kemudian hal-hal lain mungkin, tapi kita tetap berjalan. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita tetap berjalan di antara batu-batu. Itu yang paling penting. Yang salah adalah ketika kita jatuh, kemudian kita tidak berdiri lagi, kira-kira begitu ya. Silahkan Mam Dedek, saya persilahkan untuk memandu kegiatannya. Baik, terima kasih Mam Nay atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mam hebat hari ini yang sempat hadir bersama-sama kita. Tapi sebelumnya mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin ada beberapa yang belum sempat kita ketemu secara langsung. Mam hebat, hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita akan membahas, bercerita bersama tentang wanita-wanita hebat, ibu-ibu andalan dari SSBI yang berjuang dalam mendidik dan mendampingi anak-anaknya maupun membantu peningkatan ekonomi keluarga. Di sini kita sudah didampingi oleh ibu-ibu hebat. Ada Mam Jaya, Mam Yeni, dan Mam Afia. Assalamualaikum, sehat semua Mam ya? Tapi mungkin sebelumnya kita mau tahu dulu ini dari Mam ini apa sih jenis usahanya? Iya, Kalau iya. kita boleh tahu, yang boleh di-sharing. Dari Mam Afia dulu mungkin. Ya, kita santai saja Mam ya ceritanya ya. Jangan ini, relax saja mau cerita apapun gitu tentang usahanya. Saya pindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam Jaya usahanya jenisnya apa Mam Jaya? Kalau Waalaikumsalam. adalah jalan kote, jenis usaha ini Mam ya. Bawang, apalagi gitu ya. Banyak Mam, banyak. Ada beberapa ini Mam. Apalagi nih ada pisang hijaunya, ada dadarnya, ada risol, ada roti goreng pisang. Ya, banyak. Banyak jenisnya Mam Di, kuliner Ya. ini. Banyak sekali. Kalau saya tidak salah ini ada 11 Usaha macam. yang paling saya senangi ini Mam Jaya sebagai penikmat makanan. Kayaknya ada 11 macam dengan es buahnya, Mam, dengan pisang hijaunya, semua. Karena ada juga sekali ini, apa namanya, apa namanya itu, soles apa yang pakai anu di atasnya, pakai lombok. Ada juga soles yang cuma pakai apa namanya, nugget, seperti apa itu namanya? Risol mayo. Iya, mayo di tengahnya, Mam. Iya. Macam dadar itu juga Mam, dadar plus. Banyak macamnya Mam. Dan setiap Kalau Mam Afia bergerak bidang apa Mam? Kalau saya kemarin sama bulan puasa ini jual puding peladurian Afia. Iya. Fokusnya ke itu, ke puding durian. Mam Yeni bisa bergabung? Ada ya? Iya, Mam. Mam Yeni. Iya. Mau didengar nih juga apa aja ini usahanya Mam Yeni? Bergerak bidang apa Mam? Kalau saya, Mam, selama bulan puasa itu, cuma itu jual kacang bawang.
Baik, Alhamdulillah. mungkin saya ke Bunda Afia dulu ya. Bunda Afia, pada saat Ya, usaha kemarin, ada enggak sih target yang sudah ditetapkan? Terus kira-kira omset yang didapat selama Ramadan berapa? sebenarnya targetnya tidak ada. Cuman apa saya lihat banyak pesanan yang datang, jadi saya buat sesuai sama tenaga kan. Terus kalau masalah omset, alhamdulillah dia lebih besar dibandingkan sebelum puasa. 1 triliun, Mam. Dia bisa beli mobil lah. Ya, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Nanti ke Malino bisa kita pakai ini. Iya. Bercanda. Memotivasi diri sendiri supaya bisa beli mobil untuk jalan Iya, pergi. betul, betul, betul. Iya. Paling enggak sudah ada ininya, sudah ada DP-nya, Mama Afia. Baru belinya Nah, yang kalau bisa Mam Jaya dibeli. ini mungkin sepertinya lebih hebat karena dengar-dengar penjualan selama bulan Ramadan bisa berapa karung terigunya habis. Kalau saya Mam Peningkatannya sepertinya banyak yang sekali. ini selama bulan Ramadan ini Mam, kurang lebih ya 10 karung. Jadi masih ada dulu waktu sebelumnya itu saya ada kira-kira 2 kilo, apa namanya, 2 kilo sudah dibikin. Jadi saya jumlah totalnya itu 11 karung Mam. 11 karung yang habis ini. Yang ini dalam bulan Ramadan. Selama Ramadan saja, Mam Di. Sama Ramadan saja Mam. Pas 11 karung. Kalau Kira-kira itu omsetnya seberapa kalau omsetnya itu Mam, besar, saya Mam sudah Jaya? hitung semua. Yang saya dapat itu kurang lebih 11.080.000 Mam. Wih, Wih. 11.080.000. Terus saya pengeluaran itu Mam kurang lebih 6.318.000 termasuk gaji karyawan selama 1 bulan. Dan itu pun ada uang penyangga Mam, uang jaga-jaga, siapa tahu kekurangan modal, ada uang penyangga sekitar 40.000 apa namanya satu hari. Itu uang penyangga, siapa tahu kebetulan ada pesanan, kebetulan yang kita apa namanya yang kita dapat tidak ini, yang kita tidak apa-apa kita Tidak buka sesuai penyangga. ya. Sekarang Cadangan saya ceritanya ya, Mam ya, uang cadangan ini. ya cadangan betul Mam. Sampai sampai sekarang belum saya buka Mam, uang cadangan. Jadi Wih. saya Nanti saya jumlah bantu ya. hitungkan, Mam Jaya. Saya bantu buka. Nanti saya bantu buka, saya bantu hitung. Saya suka kalau menghitung uang. Mam. Rata-rata kan itu Mam 41 hari. Karena Alhamdulillah. jadi saya jumlahkan semua itu Mam, dengan pengeluaran itu, dengan modal semua itu 6.318. Tapi cuma ada ini Mam, saya perlihatkan dulu Mam ya. Mohon izin Mam, yang kalau dari rasian saya dapat ada pemerintah tapi kurang jelas ini Mam, enggak isi Kak. Enggak isi saya karena di sini apa namanya itu ada apa namanya itu ada hiburan, ada apa namanya itu. Sedangkan saya kan tidak ada, jadi saya apa namanya itu saya kurang pakai Oh, ini ini yang ini. pembukuan yang dari Rice ya, Mam Jaya ya. Iya iya Mam, ada Wah. untuk perbulanan itu Mam, ada guys tapi saya tidak pakai, cuma saya pakai ini dengan yang pertama Iya. itu waktu ini Mam, yang rice pertama ini yang ada dikasih itu cuma ini ada bahan baku, ada listrik, ada apa namanya apa apa Iya. ini Itu ya ada pencatatan pengeluaran Mam Jaya kalau dalam istilah pembukuan. Jadi ya saya mau tahu dulu ini dari ketiga Mam ini sudah ada yang melakukan pencatatan enggak pembukuan secara sederhana. sederhana kan Jadi sudah. bukan hanya sekedar menghitung secara kasar. Oh kemarin saya beli pakai modal 100.000, terus saya sudah jual dapat untung 50. Ini Mam, Tapi ini betul-betul dicatat. ini Mam, ini secara darurat ini Mam Iya. tulis tangan saya. Ini maaf ya tulis tangan Mam. Ini waktu Oh tanggal iya. ya,
ini 133, yang satu estelase, yang satunya 190, yang satunya 119 untuk satu hari ini, Mam. Ini yang untuk ini. Ini Oh, jadi itu untuk hari ini. ya untuk maksudnya tanggal itu hari. Jadi saya rata-ratakan itu, Mam, 400 kurang lebih lah begitu dalam per harinya. Karena ada juga saya catat di sebelah ini juga ada sampai tanggal, pokoknya sampai tanggal ini, Mam, sampai saya juga ada pesanan sampai tanggal berapa ya? Saya lihat dulu, Mam. Ini sampai tanggal 20, Mam. Sampai tanggal 20. Oh iya. Ada Ini semua, Mam. sudah termasuk bagus ya, Mam Jaya. Mam Jaya sudah mulai melakukan pencatatan. Cuman mungkin Ya, nanti Mam. mungkin nanti saya bisa bantu lah. Kalau di dalam bentuk bagaimana format yang rapi. Kalau pencatatan Mama Jaya, nanti buntutnya yang bisa baca cuman Mama Jaya. Iya, ya, Mam. Kalau orang luar yang ini, namanya kita nggak pernah tahu rezeki ke depan. Siapa tahu ada bank lirik atau ada rezeki langsung nyamperin ke rumahnya Mama Jaya. Mereka lihat pembukaan, mereka bingung. Bang, betul, Nah, Mam. jadi nantilah kita kalau ketemu saya bagi minimal UKM sederhana. Mak Jaya punya pembukuan alur kasnya saja, pemasukan, pengeluaran, terus ada inventaris. Apalagi kan saya dengar tadi Mama Jaya sudah mulai bisa menggaji, sudah ada tenaga kerja yang bisa Mam, sudah. direkrut. Nah, Ya, itu sudah walaupun alhamdulillah. Apalagi kalau kita bisa lihat 1 tahun, kita sudah bisa ini bikinkan laporan rugi laba. Kalau begini nih, baru 1 bulan aja bisa 5 juta, woi, itu betul-betul kurang lebih, fantastik itu kalau buat saya. Mam. Kalau Karena Mam Afia kira-kira sampai di mana Mam Afia? Saya rasa kalau Mam Afia mungkin pencatatannya lebih ini karena beliau setahu saya bekerja di bidang keuangan. Pasti lebih ini nih pencatatannya. Nanti kita bisa sharing juga untuk Mam Yeni. Bagaimana pencatatannya? Kalau saya tidak catat rinci ya Mam Jaya. Saya cuma catat kakar saja. Oh, saya pengeluarannya segini. Anggaplah kalau misalnya saya mau bikin puding ya resep, saya catat pengeluarannya seperti ini. Terus untung yang saya dapat segini, kayak begitu. Jadi saya tidak Oh, catat. berarti masih kurang lebih pencatatannya kayak Mama Jaya ya? Iya, berarti saya tidak terlalu rinci masih nggak dirinci secara detailnya. Ini hanya ditahu, oh kemarin saya modalnya segini, saya keluar segini, untungku segini dari ini, gitu aja. Begini. Kalau Mam Yeni ini yang bergerak di sama bidang sih dengan kuliner kayaknya Mama lama. Afia. Pokoknya modalnya segini, untungannya segini. Ini karena bergeraknya lebih lama nih. Selain kacang kan ada usaha rumah makannya. Jadi saya yakin pencatatannya harusnya lebih singkat. Enggak sih, Mam, enggak pernah ada catatan sih karena maksudnya kan selama bulan puasa kan jualannya bapaknya itu agak kendor. Dan alhamdulillah bersyukurnya jualan kacang lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk masalah catatan, Mam, ya seperti Mam Afia itu. Berapa keuntungannya dan berapa modal yang dikeluarkan. Kalau pada dasarnya kan memang sebetulnya tidak ada yang salah dari pencatatan yang dilakukan ibu-ibu itu sudah oke. Karena dia sudah berpikir, oh iya saya segini, saya tahu ini, jadi setidaknya tak ditahu keuntungan per hari. Cuman mungkin mau dirapihkan sedikit untuk memudahkan pihak-pihak luar kalau ada rezeki kita nggak pernah tahu ya. Seperti yang kita jalani sekarang, kita kan nggak nyangka-nyangka selama 1 bulan, cuma 1 bulan bisa dapat omset segitu, itu kan wow. Nah, dari selama bulan Ramadan, ada nggak sih tantangan, hambatan, mana harus jalankan dagangan, ada pesanan banyak, terus kalau sambil menghadapi anak-anak istimewa kita, kira-kira apa sih tantangan dan hambatan yang dihadapi para mam sekalian ini? Siapa dulu nih yang mau berbagi? Mam Jaya boleh? Kalau saya sih, Mam, kalau masalah Jaya, karena semua mungkin kita miliki anak-anak sama dengan Jaya, DS juga. Saya kira tidak punya hambatan karena Jaya itu sudah bisa diatur. Kalau dia mandi sendiri, enggak. Artinya enggak mengganggu, Mam. Dia sudah tahu, bilang ini mamanya kerja, kakaknya kerja, tidak macam-macam. Jadi
saya stres kalau mengenai ini Jaya tidak, karena dia mengurus dirinya, dia bisa makan, mandi, pakaian, pakaian sendiri tidak terlalu mam, karena dia sudah tahu itu mamanya dengan kami ini bekerja, jadi dia sudah tidak ini lagi, dia artinya main sendiri. Ya, kalau saya mungkin jadi saya rasa tidak ada tindakan karena besar juga Jaya, jadi tidak mungkin Mempia mungkin masih ada kayak Mom Yeni, tapi kalau saya Mam begitu terlalu apa namanya terlalu besar sih inunya kalau Jaya, karena sudah bisa diurus dirinya jadi. Alhamdulillah. Kalau Mam Afia ya, apalagi dengan Afia yang usianya masih balita, kira-kira apa saya mungkin tantangannya? saya mungkin ada cerita bagi keluarga mungkin. Saya terus kebetulan alhamdulillah pas puasa ada banyak pesanan puding. Soalnya Senin sampai Jumat itu dia jam kerja itu sekitar 7:30, jadi bangun karena urus dulu, membersihkan dulu kantor 7:30, jam 6 otomatis kan anak itu dari jam 5 sampai sebelum berangkat itu urus anak dulu, kasih mandi Afia, kasih makan Afia, terus siapkan baju untuk pergi terapi. Kebetulan kan Afia terapi 2 jam, 4 jam selama bulan puasa itu 4 jam dari jam 8 sampai jam 12. Tapi Afia terapi itu dititip sama neneknya yang antar terapi pulang pergi. Pulang kantor sampai jam 6. Habis itu baru urus puding itu, tapi urus pas sampai rumah urus Afia dulu. Tapi itu peran suami. Ada support system yang bagus. Karena kalau kita sendiri itu susah. Jadi kebetulan suami itu bisa bantu untuk urus anak, kasih makan juga, siapkan kalau misalnya dia mau ke kamar mandi gitu kan, itu sangat membantu. Kalau urus habis itu jam 8 baru bikin puding, biasa sampai jam 12 malam. itu yang kalau selama Senin sampai Jumat. Tapi kalau Sabtu sama Minggu waktunya full time buat anak, obat puding. Saya itu sih yang kemarin agak pas bulan puasa berat. Jadi bilang untuk ibadah kayaknya berkurang karena urus jualan, urus kerjaan sama urus keluarga. Mungkin itu saya. Kalau Mami ini? Kalau saya sendiri hambatannya enggak ada sih Mam, karena alhamdulillah ada bapaknya sama kakaknya yang bantu urus ini. Terus masalah pekerjaan rumah, ya alhamdulillah karena bisa dihandle semuanya Mam. Iya. Jadi enggak ada ceritanya kayak hambat-hambatannya apa enggak ada. Bisa teratasi semua masalah Mam, alhamdulillah. Alhamdulillah, seberat apapun. Intinya adalah kerjasama dalam keluarga. Betul, Mam. Mantap. Sebanyak apapun pekerjaan, sebanyak apapun beban, selama koordinasi di dalam keluarga baik, anak-anak juga insya Allah akan terjaga dengan baik. Bisa kita dampingi. Amin. Jangan cuma hanya mengejar cuan, tapi anaknya terbengkalai. Hidup butuh cuan, tapi anak-anak lebih penting lagi. Baik. Mungkin kalau dari bincang-bincang kita, sedikit pengalaman mungkin kemarin kami juga. Cuman kalau saya sendiri bergerak di bidang catering. Cuman saat ini usaha saya itu sudah mulai dikerjasamakan dengan pihak pemerintah.
Jadi mungkin sedikit sharing untuk ibu-ibu ke depannya, semacam Mam Yeni, Mam Afia, yang bisa mungkin memasak kayak macam Afia sebagai hobi, tetapi lebih baik kalau hobi yang bisa menghasilkan juga. Nah, mungkin kayak Mam Jaya tadi saya lihat sudah mengurus yang namanya izin berusaha. Nah, itu nanti ke depannya bisa juga di apa ya, didaftarkan Mam Jaya pada Jaya nanti bisa untuk ikut pengadaan setiap kegiatan kantor-kantor di Pemkot. Itu Ya, Mam. gunanya. Jadi dari usaha perorangan. Kalau usaha perorangan itu kita mendaftarkannya dengan Kak Kiki kasih pertama Kak Sari kasih izin dan usaha itu. KTP pribadi, tapi Mam Jaya harus urus dulu NPWP. Jadi ada NPWP pribadi, KTP, sama minta keterangan izin usaha dari kantor lurah untuk membuka rekening. Oh Rekeningnya ya, Mam. nanti atas nama usaha. Jadi apa nama usaha tak kemarin di NIB, itu kita bisa daftarkan di Pemkot Mam Jaya. Setidaknya itu bisa menambah, ceritanya apa ya, kalau buat saya itu kayak cadangan. Nggak harus kita nunggu pesanan, nggak harus kita nyari pelanggan, tetapi kalau sudah ada beberapa orang yang kita kenal di Pemkot kan bisa, nanti kalau ada kegiatan rapat lewat saya ya, saya yang kasih snack box-nya atau apa, bagaimana bentuk kerjasamanya. Saya rasa itu lebih menjamin dalam jangka panjang. Iya, Mam. Karena kita kan kalau umpamanya yang dijual secara ini, pasti kita cari pelanggan. Nah, ini salah satu mungkin nanti bisa dicarilah infonya kayak Mam Afia juga. Saya yakin kalau di Pemkot banyak yang dikenal lah ya, SE-nya Jaya. Bisa minta tolong di pihak kelurahan lah. Daripada jauh-jauh kan, lebih baik lewat warganya kalau memang ini kan tujuan pemerintah memberdayakan UMKM. Nah, ini salah satunya dari ibu-ibu hebat. Ini siapa tahu nanti ke depannya bukan lagi UMKM, sudah bisa jadi CV, penyedia makan minumnya untuk seluruh kantor. Ya kan? Amin. Nah, sebelum mungkin kita akhiri, kira-kira ada enggak sih satu kata dari Mamam hebat ini yang ingin dibagi untuk kita? Kira-kira motivasi untuk kita supaya bisa tetap semangat dalam mendampingi dan juga berjuang meningkatkan pendapatan keluarga. Motivasi yang bisa menginspirasi kita semua. Silakan, Mam. Silakan, Mam Jaya. Satu kata dulu. Motivasinya yang bisa untuk kita-kita semua ini. Mam-mam lainnya. Fokus, Mam. Fokus. Terus Siap. Mam Afia? Ikhlas. Kerja keras. Kalau Mam Yeni? Fokus dan selalu berusaha dan berdoa, Mam. Iya. Baik, terima kasih. Bunda hebat semua, mungkin sebelum saya akhiri ini, atau ada lain tanggapan? Ada yang bertanya, Mam Nay, Ustazah Ika, atau Adik Nanda? Ada tambahan? tapi Mam, ini Ya, silakan. ini barangkali dari UMKM ini barangkali Mam yang saya punya ini ya. Dinas Koperasi ya? Dinas Koperasi ya, Mam ya? Iya, Kan itu saya, NIB sayang. iya, Itu NIB. iya perusahaan berbasis risiko. Ya maksudnya ini. Iya, itu nomor izin berusaha. Iya, Itu Mam. terdaftar Iya. online, Mam. Oh iya, Mam. Iya. Tapi ini alhamdulillah kalau begitu, Mam. Berarti sudah ada Ya. ini. Berarti usahanya sudah dipatenkan begitu, Mam Jaya? Iya. Iya, Iya. dia sudah Iya, Mam. memiliki ini, dia terdaftar Berarti, sayang di Dinas Perdagangan kalau begitu. Oh gitu. Berarti puding Afia juga bisa dong. Bisa, Mam. Bisa. Bisa lah. Bisa. Lebih bisa lagi. Bisa. Berarti tapi daftar online. Ada linknya Mama Jaya, minta dong. Tidak, Mam. Tidak.
saya ini kemana kebetulan dia dari UMKM ini pendamping dari Kecamatan Tamalate. Dia usaha saya, dia tanya saya, sudah punya nomor induk NIB. apa namanya berusaha tidak? Belum. Oh, terus dia apa namanya dia foto kebetulan itu hari waktu bulan Ramadan 3 Ramadan. Dia lihat saya, nanti saya bikinkan tante karena saya pendamping di sini Kecamatan Bisa, Tamalate. bisa urus di dinas kelurahannya. perizinan, Mam Afia. Silahkan melengkapi Iya. KTP, terus apa ini namanya, nama usaha, NPWP. Itu untuk mendapatkan izin Kami tuh berusaha. dia minta juga KTP nomornya, iya. Sudah ada yang Iya. minta. Alhamdulillah. Sana kakak. Ada lagi Mam Afia? Cukup. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan merangkai sedikit atau menarik benangnya bahwa sekeras apapun perjuangan kita dalam mendampingi anak-anak hebat kita juga masih bisa berjuang untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Yang penting kita harus tetap fokus, selalu berjuang, dan juga berusaha dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini bincang santai kita dapat membawakan hasil, membawakan manfaat untuk kita, dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Dan ke depan mudah-mudahan usaha Mam semua tambah jaya, tambah lancar, rizkinya tambah besar. Dan untuk Amin. Ustazah Ika, adik Nanda dan yang lainnya yang mungkin belum pernah mencoba, dari ketiganya ini recommended. Sekalian saya promosiin, puding Afia sudah recommended dan bisa dicoba. Saya sudah coba, pasti Mam. ketagihan. Oh, sudah coba, alhamdulillah. Mam Jaya, Mam Jenny, insya Allah semuanya recommended dan insya Allah kedepannya SSDI kita bisa punya lapak sendiri untuk bisa apa ya, mewadahi dari mamam hebat ini. Mudah-mudahan. Mungkin itu bisa salah satu kita rencanakan ke depannya. Bagaimana kita bisa punya wadah di SSDI untuk para mam hebat ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga semuanya ini dapat manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ya, makasih banyak Mam Dede. Saya tuh tidak nyangka ya bahwa sudah serapi itu Mam Jaya, Mam Afia, Mam Yeni. Kecil tetapi Mam Dede juga bagus sekali masukannya dan saya tidak nyangka bahwa kita tuh dapat masukan hari ini pentingnya pembukuan karena memang pengalaman saya Mam waktu saya juga pernah minjam ke bank itu dia minta usaha karena kebetulan di rumah saya itu dulu kan ada usaha sewa baju bodo ya sama meja osin dan sebagainya dan ternyata memang dia survei orang BRI itu survei ke rumah saya dia tanyakan berapa pemasukan berapa ini kacaunya adalah waktu itu yang banyak minjem sepupu akhirnya tidak terlalu bagus pencatatan keuangan saya karena saya juga kerja dan sepupu jam pinjam jadinya tidak terlalu tercatat iya tidak terlalu tercatat berapa pemasukan saya gitu padahal hari gini orang pengantin kan sudah tidak mau ribet pinjam meja osin, pinjam baju bodo, pinjam baju ini dan itu tersedia di rumah saya. Cuman karena tidak ada yang mengelola, saya akhirnya kecapean juga tidak ada yang mengelola, akhirnya vakum sampai sekarang gitu. Nah, ini catatan
bagi saya penting ada beberapa hal yang saya catat. Mungkin sebentar saya minta masukannya dari Adik Nanda, kemudian Ustazah Ika, kemudian ada Iis juga sini. Saya pikir kemarin kuenya itu tembus berapa puluhan juta ya, Iis. Eh, Begini, Mama Jaya itu sudah punya modal, jadi mungkin bisa bikin toko online. Menurut saya, kedai Mama Jaya, misalnya gitu ya, misalnya. Tapi ada best of the best. Jadi misalnya dari 11 produknya ada yang recommended gitu, misalnya 5 kue. Masukkan dia ke Salah satunya ini. iya, ikon kota makan enak Mam Jaya, karena Makassar itu kan bikin branding kota makan enak. Nah, kayak Jalangkote itu kan ikonnya kota Makassar gitu maksudku. Itu ikonnya kota Makassar, kayak Jalangkote sama pisang, pisang hijau itu kan ikonnya kota Makassar. Nah, itu misalnya top 5 kulinernya Mama Jaya. Jadi misalnya kedai Mama Jaya punya recommended 3 misalnya, atau enggak usah 5, 3. Jalangkote, kemudian pisang hijau, kemudian yang lainnya. Kenapa? Dia lebih murah daripada Lasinrang misalnya, atau lebih murah daripada Jalangkote Muda-Mudi, atau misalnya, tapi rasanya sama begitu. Nanti kan kecilnya saja yang besar, kecilnya saja yang dibedakan. Sama dengan pisang hijau Andalas itu kan betul-betul sudah mendunia ya, sampai dikirim ke mana-mana gitu setahu saya. Eh, itu ya mungkin Mam Jaya. Jadi kalau saya mungkin kan modalnya sudah bagus ya. Sisa mungkin dari sisi branding kemasannya mungkin Mam Jaya yang harus diperbaiki gitu. Foto-fotonya juga. Nah, Mam Afia itu pudingnya itu berasa sekali duriannya. Enak memang Dan teman. itu yang bikin bikin sebenarnya bikin enak gitu. Sama dengan Mami Yeni tuh kacangnya tuh kalau kita mau makan saya kadang-kadang sudah tidak berhenti ya. Kadang-kadang Iya, sambil mengetik habis gitu satu satu tidak plastik dirasa. itu. Mm-mm. Tapi mungkin menurut saya Mam Yeni, Mam Jaya sama Mam Afia itu belum ada. Karena nanti akan masuk semuanya, informasi yang saya ketahui 2024 semuanya harus ada izin halalnya. Kemungkinan besar semua UMKM akan diaudit. Dia pakai terigu apa, dia pakai ini apa, dan apakah itu sudah ada sumber halalnya, misalnya begitu. Karena tahun 2024 akan masuk itu semuanya produksi halal. Harus ada cap halal dari lembaga yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah untuk diedarkan, Mam. Sebaiknya itu diperhatikan mulai dari sekarang. Minta ke POM misalnya untuk dikasih sampelnya untuk diteliti atau bagaimana, itu sudah harus diperhatikan karena itu akan menjadi tren. 2024 aturan pemerintah itu harus berlaku. Jadi menurut saya siap-siap Meki untuk diaudit ya, maksudnya diperiksa kalau sudah terdaftar bahannya apa saja, kemudian apakah itu sudah masuk dalam kategori halal atau tidak. Karena mau tidak mau 2024 harus berhadapan dengan izin produk halal. Setahu saya ya, Diskop akan Dinas Koperasi Perdagangan pasti akan merujuk ke sana gitu. Kemudian Mam Afia karena anaknya masih kecil, iya, Mam beruntung karena punya bapak atau suami yang bisa ngurus. Tapi mungkin mulai dari sekarang, kalau pengalaman saya, Afia harus mulai dilatih untuk toilet training. Jadi minta maaf karena Afia perempuan, bapaknya kan laki-laki. Jadi harus memang diajarkan hal-hal yang sudah prinsipil dari kecil bahwa ini tidak bisa disentuh, even itu sama bapakmu kecuali dalam keadaan darurat begitu. Jadi misalnya dicebok atau di apapun gitu ya, mungkin masih kecil belum terasa, tapi kalau dia sudah agak besar sedikit, dia akan punya rasa malu ya, rasa malu sendiri untuk disentuh oleh orang oleh jenis kelamin yang lain begitu, karena itu penting sekali karena anak-anak kita kan Down syndrome itu tidak terlalu paham ya perbedaan ini mahram ini bukan mahram, even itu dengan bapaknya. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh disentuh ketika dia sudah remaja, karena kan sekarang anak-anak kita itu kan jauh lebih cepat, lebih besar ya, lebih cepat gede daripada kita dulu gitu. Nah, mereka akan punya merasakan yang namanya
apa pendidikan seks usia dini ya, karena even itu dengan bapaknya dia harus diajarkan mulai dari sekarang bahwa ini yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan darurat begitu misalnya. Jadi pengalaman saya itu Naila, saya lepaskan popok di usia 3 tahun karena memang saya latih untuk buang air kecil di kamar mandi dalam 2 jam saya bawa ke kamar mandi atau saya titip sama yang jaga dulu bawa ke kamar mandi untuk belajar pipis jadi lepas popok kemudian diajar untuk cebok sendiri dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa sekarang sampai sekarang ya. Eh, Memang akan berproses Mam, memang akan berproses, saya tahu itu beratnya minta ampun, saya juga pernah menghadapi hal-hal di mana Naila pipis di sembarang tempat, sudah lepas popok dia pipis lagi begitu dan akhirnya kecapean sendiri dan ya tapi itulah proses harus dijalani. Eh, Kemudian Mam Yeni kan Yeni masih masih ini Mam masih terapi ya Mam Yeni ya. eh, Tidak apa-apa karena semuanya akan berproses. Mam Afia itu bisa ke PTSP mungkin ke PTSP atau ke Dinas Koperasi untuk bertanya dulu untuk NIB-nya. Karena sekarang itu gratis. Tahu saya itu gratis. Apalagi ya? Mungkin nanti saya nggak tahu apa bisa kita masukkan di IG kita bahwa ini loh hasil produk dari bunda-bunda di MAM atau sekalian di SSDI. Tapi mungkin fotonya nanti agak diperbaiki gitu, agak diperbaiki, diterangkan sedikit supaya bisa marketable gitu. Maksudnya bisa masuk di pasaran. Bisa mungkin kita masukkan di IG nanti. Kalau Mam Yeni masih terapi ya Mam Yeni ya? Iya, Mam, masih di ini si Patokong. Itu berapa kali dalam seminggu, Mam? Cuma seminggu sekali. Ya, begini, Mam. Salah satu contoh terapi Naila itu adalah di sekolahnya itu dia membantu memasak. Jadi kadang-kadang dia disuruh potong bakso. Dia disuruh potong bakso, potong tempe. Itu salah satu contoh terapi. Mam Yeni kan punya usaha ini, punya usaha apa kuliner. Itu mungkin dia bisa gitu bantu-bantu untuk sayurannya ya, sawinya ya, atau misalnya apa begitu. Saya enggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Yeni itu mungkin bisa diikutkan Mam Yeni atau misalnya dia cuci kacangnya atau apa gitu supaya dia tahu bahwa supaya juga dia tahu bahwa oh orang tua saya usahanya gini dia dapat feelingnya bahwa orang tua saya usahanya begini gitu jadi saya nanti mungkin kalau besar akan punya usaha ini atau diwariskan kepada saya tidak tahu ya yang jelas dia sudah dari kecil dia sudah tahu bahwa oh orang tua saya usahanya seperti ini gitu. Nah, itu saja masukan dari saya. Iis yang belum saya dengarin nih, karena tadi baru bangun, saya bangunkan. Halo Iya, Iis, Mam. Iya, sudah baik kan Is? Alhamdulillah. Jadi kemarin berapa toples? Seribu lebih, Mam. Berapa kuintal, Mam? Bukan berapa toples. Berapa kuintal ini terigu? Hitungan mentega ya hampir 200 kilo, Mam. Masya Allah. Hitungan mentega itu Mami ini belum hitungan terigu. Wow. Mantap ini, mantap. Kencang ini, Mbak Iis. Kalau Iis ini salah satu usaha yang sudah sukses di EFDI, Amin, sudah amin. besar. Amin, amin, amin. Iya. Jadi mungkin Mam Yeni, Mam Jaya mungkin bisa lah kalau mau sharing-sharing, mau bertanya. Promosinya juga Mam sudah Afia bagus. ke Iis. Iya, Mam. Ya, ya sudah bagus karena ada lewat sosmed juga. Sosmednya bagus. Kalau nastarnya saya sudah habis, nastar sudah habis, keju sudah hampir habis, cokostik sudah habis 1 toples, pokoknya sudah hampir habis semuanya ya. Iya. Oke, jadi kira-kira begitu, Mam, dari saya. Kemudian
Kalau Iis sudah baik kan kita harus kerja kembali Iis, soalnya kita punya beberapa kegiatan. Mudah-mudahan sekolah Alam Insan Kamil atau ke Malino kita bisa wujudkan secepatnya. Saya lagi mendekati BPJS Tenaga Realisasikan. Kerja, siapa tahu dia bisa bantu gitu. Oh, Mau oke, oke, sesuatu. Mam. Iya. Siap. Selanjutnya saya minta tanggapan mungkin dari Ade Ananda Zafira, kemudian dari Ustazah Ika tentang ini, dan sekalian mungkin kita langsung bicara, atau ini dulu ya, Ustazah Ika dulu, baru kemudian kita ke Ibu Ananda Zafira ya, untuk selanjutnya. Silakan Ustazah Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam sekalian. Eh, karena saya menyimak dan belum ada usaha sama sekali, saya mau bertanya terkait tadi Mam Jaya. Nah, ketika kita sudah memiliki izin apa itu tadi, Mam, yang izin resmi, izin Iya, iya. usaha. Nah, Ini bagaimana kira-kira itu prosedurnya, Mam? Ketika usaha yang memiliki izin bisa apa namanya, bagaimana marketingnya supaya orang-orang yang di kantoran itu tahu dan memakai produk kita, karena kan sudah ada izin. Bagaimana caranya itu prosedurnya, Mam? Itu pertanyaanku. Itu kira-kira, Mam, prosedurnya. iya, apa namanya itu mungkin ya bagaimana ya? Saya juga belum ini kalau misalnya untuk memproduksikan ke ini ke kantor-kantor apa ini Ustazah belum belum Mama Jaya Iya. belum Mom belum ke sana. Dedek, Mom Dedek mungkin bagaimana prosedurnya itu, Mam, kalau misalkan sudah ada izinnya, terus kita mau tindak Abe. lanjutnya ke depan ke kantor-kantor, Iya. bagaimana strategi yang kita lakukan supaya bisa kita terekspos atau Abe, apakah Ustazah terpakai? Ika. Terpakai ya kita Kal- punya. Ya, kalau kemarin yang sudah saya lakukan, kalau kita sudah pegang izin berusaha itu, kita Ya, tinggal mendaftarkan di LPSE. Di situ bagian pengadaan barang dan jasa di kantor-kantor, karena apalagi uh, dari tahun 2022 itu semua pengadaan segala jenis baik makan minum itu selalu menggunakan aplikasi. Jadi kita sudah tidak diizinkan untuk belanja secara langsung di rumah makan, Ustaz Eka. Nah, dengan izin usaha itu kita ambil lagi keterangan dari kantor lurah, izin domisili usaha. Sesuai dengan izin usaha, apa nama usahanya, domisilinya di mana, lengkapi dengan KTP, NPWP, kita buka rekening sama stempel, kita bikin stempel sesuai dengan logo kita, stempelnya, kita bikin rekening dulu. Tergantung dari kerjasama, setahu saya kalau pemerintah BPD, enggak tahu ya kalau Makassar, kalau Goa itu BPD, Bang Sulselbar, kita buka rekening atas nama usaha yang terdaftar di NIB. Setelah itu didaftarkan ke LPSE, didaftarkan, nanti kita dapat username dan password, di situ kita sudah tergabung. Wilayahnya mana, di situ nanti setelah kita tergabung, kita upload sama kayak Shopee. Kalau kita jualan di Shopee, kita upload produk kita, foto-fotonya, jenisnya apa. Sebetulnya kalau untuk makan minum, seperti yang disampaikan tadi Mam Nai, bahwa kita memang ada memiliki sertifikat halal. Tapi kalau untuk 2022 2023 itu bisa, karena kemarin saya yang pertama itu masih sementara pengurusan. Nah, untuk kedepannya kalau khusus makan minum itu memang harus ada sertifikat halal, itu ada yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah nanti, Dinas Kesehatan. Itu setahu saya, Mak. Jadi kalau sudah lewat LPSE, sudah bisa terima pesanan. Seperti yang saya punya ini, sekarang saya sudah mulai menerima. Jadi sudah dari beberapa kantor saya tangani, saat ini saya sudah tangani 3 kecamatan, ada sekitar 10 kelurahan sudah saya tangani. Untuk saat ini Ustaz Ika. Jadi nanti Mam Jaya bisa mulai, kalau memang agak kurang langkahnya, kan ada orang kelurahan kita kenal, kita bisa minta tolong. Yuk, minta tolong bagaimana ini saya bisa terdaftar di LPSE, di aplikasi. Itu saja Mam LKS apa? Jaya mungkin dari saya. Iya, LKS. Mam. Karena ada beberapa kegiatan saya kemarin di kerelawanan, Mam.
itu kayak snacknya, makanannya disupport oleh Pemkot. Nah, pasti Pemkot itu ngambil dari apa namanya UMKM itu kayak usaha-usaha masyarakat. Nah, UMKM. untuk tembus ke Iya, situ kayaknya seru kalau misalkan kayak usahanya Mom Jai langsung digandeng oleh kantor tertentu. Jadi kayak tidak usah langsung terima pesanan banyak begitu ya. Kayak begitu sama. iya. Iya, iya. Itu mungkin bisa, Kak. Itu yang saya sampaikan tadi, mungkin mudah-mudahan beberapa ibu-ibu ini kita kumpulkan, kita bikinkan izin usaha atas nama SSDI, tapi mereka yang mengisi, kita yang Bisa. daftarkan ke LPSE. Iya, bisa, Mam. Mam, Jadi di ini Mam aja. adanya mungkin Bisa, Mam. ada beberapa mungkin kayak Mam Afia, Mam Jaya, Mam Yeni yang jelas-jelas jago, Iis, jago dalam kuliner. Nah, macam kami kayak saya mungkin bisa bantu dari segi administrasi kayak aplikasinya. Pada Iya. saat terima pesanan itu kan Mam biasanya Dede, kalau ibu-ibu, ya Mam LPSE bukan lelang, bukan anu ya, Mam. Apa sih namanya itu kalau tender ya? Bukan. Sekarang yang kecil-kecil juga masuk iya, SULP, unit layanan yang pengadaan. yang Oh, kecil-kecil, iya sekarang kan lagi digerakkan UMKM sayang. Jadi kalau itu yang ditenderkan kalau yang besar-besar atau pengadaan barang yang kayak mesin gitu itu baru. oh, oke. Di situ semua is. Nah, cuman kendalanya ya Mam ini saya yakin kendalanya di aplikasi karena memang agak ribet kalau kita menerima pesanan lewat LPSE karena kita juga harus Standby. melek teknologi istilahnya. Karena E-katalog saya itu dia tiap hari harus saya masuknya. pantau. Mm-mm. Ya, saya pantau kira-kira ada nggak masuk pesanan karena masuk lewat email. Terus saya tindak lanjuti lewat aplikasi. Oh, hari ini dia pesennya berapa packs. Jadi kalau kayak makan minum itu setahu saya kantor-kantor membuat namanya istilahnya kontrak payung. Kontraknya untuk 1 tahun. Jadi satu kontrak 1 tahun. Nah itu dia 1 tahun mungkin berapa 2.000 pack saya butuh. Tetapi pencairannya kan nggak mungkin 2.000 langsung diturunkan. Oh saya kegiatan rapat koordinasi minggu depan saya butuh cuma 50. Nah itu yang kita harus update terus. Dan kita harus pantau terus di aplikasi kita. Itu kendalanya untuk beberapa ibu-ibu kalau memang mau memakai aplikasi ini. Jadi dia harus butuh betul-betul tenaga untuk tenaga admin ya istilahnya ya. Kayak di Shopee gitulah ya kalau belanja online. Itu Ustazah. Iya, apalagi kan, Mam, apalagi kalau kita pakai brandnya SSDI yang sudah memang ada namanya di masyarakat, produk Iya. SSDI begitu ya. Pasti Iya. bagaimana gitu sistem marketingnya? Pikiranku begitu, digandeng oleh kantor-kantor, akhirnya memudahkan untuk proses penjualannya kan, Mam? Seperti itu. Ya, betul. Itu sih kalau dari saya, Mam. Karena buntutnya kalau pakai tapi kalau pakai brand SSDI buntutnya paling Mamda yang dikolcolek. Tadi yang berhubungan dengan Pemkot. Pemkot provinsi juga bisa lah. Nah, itu masukku kapan? Artinya begini, Mam. Karena kalau pakai brandnya SSDI Tawa, mungkin sebenarnya kalau kita berbicara ini kan dia harus ada fee ya, sharing fee. Kalau menurut saya tidak Ya. usah, tapi poolnya adalah SSDI. Misalnya begitu di IG-nya SSDI. Jadi kalau ada apa-apa, coba kita lihat IG-nya Ya. SSDI, dia terima pesanan itu, ini gitu maksudku. Ya, betul. Bagus deh, Mm-mm. jadi Saja kita hanya bantu dari segi promosinya lah. iya, Begitu, betul Bunda, karena begitu. kan bagus gitu kayak komunitas bukan hanya di memberdayakan anak, tapi ada juga kayak UMKM-nya begitu-begitu tuh Bunda. Jadi Mm-mm. kayak booming, akhirnya Apa-apa? orang lebih Boleh. tertarik begitu ya. Iya. Ya, berarti mungkin Hanya satu yang SSDI harus tidak hanya harus menunggu santunan, Mm-mm. tapi ada usaha nyata yang kelihatan. Iya, Mm-mm. di terpublish dan menguntungkan anggota komunitas. Dan BPM itu Iya, oke. Berarti mungkin dari sisi publikasi
harus ada ruang Iya. yang diupdate yang namanya kedai SSDI gitu. Iya, Misalnya Mam, gitu Mam. dari sisi IG gitu bisa misalnya kita cantumkan Mama Jaya, Mam Afia, Iis, Kue ini mereka yang akan sendiri reach out, maksudnya mencari yang mana yang dia mau beli gitu. Itu sih Iya, menurut saya. Mam Afia misalnya atau mau puding ini ada informasinya juga di sini. Selain di IG-nya sendiri, ada di IG-nya SSDI kan begitu. iya, Kita cuma poolingnya karena kalau kita mau atas nama lembaga SSDI yang harus urus NIB-nya kan begitu sebenarnya. Tapi menurut saya NIB di ini saja oleh masing-masing karena kan mereka yang punya modal. Mereka tahu yang punya modal, Iya. bukan modalnya SSDI. Begitu menurut saya. Kira-kira gitu, Mam. Nggak apa-apa. Ini nanti minta Bapak Kai yang harus rajin, harus bantu upload ke ini, ke ke IG. Mungkin itu saja ya, Ustazah Ika, atau masih ada? saja Bunda, itu saja. Baik. Saya Mm. mengamati banyak-banyak ini, Iya, enggak apa-apa. belajar. Makasih banyak Ustazah Ika. Nah, mungkin Mam kita bisa stay dulu barang 30 menit ke depan. Sudah ada Ibu Ananda Zafira, saya panggilnya biasa Adik Nanda. Silakan Dek Nanda, biar didengarkan sekalian dengan teman-teman yang lainnya ya untuk rencana kolaborasi itu kami harus melakukan apa dan kira-kira kapan acaranya. Halo.